Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta seluruh alam, sebagai penguasa seluruh alam. Dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terpenting dalam pengagungan itu adalah bagaimana kita beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu adab? Adab itu adalah suatu etika. Adab itu lebih dari sekedar melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Adab itu lebih dari sekedar meninggalkan melakukan kewajiban atau melakukan sunnah. Lebih dari sekedar meninggalkan yang haram ataupun meninggalkan yang makruh. Adab lebih tinggi dari itu. Maka apabila misalnya kita sedang mendatangi seseorang yang kita hormati, sedang mendatangi seseorang yang kita agungkan, kita akan berusaha untuk beradab dengannya. Bagaimana kita beradab? Kita hanya akan melakukan hal-hal yang pantas kita lakukan di hadapannya. Kita hanya akan melakukan hal-hal yang layak untuk dilakukan di hadapannya. Dan itu lebih dari sekedar apa yang kita lakukan, dari apa yang wajib kita lakukan di hadapannya atau yang dianjurkan untuk dilakukan di hadapannya. Maka ketika kita ingin dikatakan menjadi seorang yang beradab, maka kita akan senantiasa berusaha sebisa mungkin untuk menunjukkan perilaku yang sangat baik di depan itu, walaupun itu bukan sesuatu yang wajib, walaupun itu bukan sesuatu yang sunnah. Maka semakin tinggi perilaku etika kita, maka semakin kita disebut dengan beradab. Nah, manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tugas utama untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya setiap tingkah laku manusia yang dilakukan di muka bumi ini itu adalah suatu bentuk ibadah. Tidak ada perilaku yang tidak disebut dengan ibadah. Hanya saja manusia terkadang tidak menyadarinya. Hanya saja terkadang manusia tidak menyadarinya. Nah, dalam masalah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang 4 hal. Yang pertama malaikat Jibril bertanya tentang iman. Yang kedua malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Yang ketiga malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Yang keempat malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat. Nah, di mana letak adab itu dari 3 pertanyaan malaikat Jibril ini? Letak adab itu ada pada pertanyaan al-ihsan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil ihsan." Beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu adalah beribadah kepada Allah
seakan-akan kita melihatnya. Apabila kita tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, maka kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat kita. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya ada dua martabat ihsan, ada dua martabat adab. Dua martabat adab itu yang pertama ya, martabat yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita beribadah itu dalam keadaan seakan-akan kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita beribadah itu dalam keadaan sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sedang melihat kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena seseorang akan beradab itu apabila dia merasa ada zat yang dia agungkan itu ada di hadapannya atau sedang melihat dia. Adapun apabila seseorang itu dia sedang ada di tempat yang tidak terlihat orang, atau ada di tempat yang tidak diketahui orang, atau ada di tempat yang seseorang itu dia merasa tidak ada yang perlu dia jaga adabnya dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka dia tidak akan menjaga adab. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana supaya kita senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan apa? Dengan cara merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang melihat kita di setiap ibadah kita, atau lebih tinggi dari itu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar sedang ada di hadapan, di hadapan kita. Maka kemudian dua step ini disebut oleh para ulama, atau dua tingkatan adab ini disebut oleh para ulama dengan tingkatan al-muraqabah dan al-musyahadah. Al-muraqabah itu merasa bahwasanya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musyahadah itu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di hadapan dia. Maka ketika itu secara otomatis apabila dia merasa sedang dilihat, apabila dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang di hadapannya, maka dia akan beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat, di dalam ibadahnya. Dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Dia tidak berani melakukan hal-hal yang haram. Dia tidak berani melakukan hal-hal yang makruh. Bahkan dia akan menjadi hamba yang sangat baik sekali. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya Allah sedang melihat dia. Dia merasa bahwasanya Allah sedang di hadapan dia. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mau menjadi hamba yang senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seyogyanya kita senantiasa menghadirkan perasaan bahwasanya Allah itu ada di hadapan kita. Dan apabila kita tidak mampu merasakan rasa tersebut, maka minimal kita harus senantiasa merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita, setiap tingkah laku kita, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada di dalam hati kita. Dengan demikian kita akan menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dari yang sedikit ini dapat diambil hikmahnya dan dapat dilaksanakan, sehingga kita menjadi bukan hanya hamba yang beriman, bukan hanya hamba yang berislam, tetapi juga hamba yang berihsan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.